Lebih berbeda konsep santainya ketika jadi pengurus dan ketika jadi volunteer. Di prinsip ID ini kita diberi ruang yang menurut saya nyaman untuk betul. berani berbicara. Sepakat. Tantangannya adalah ketika kita ingin menyatukan dua ego yang sama-sama besar. Kita lebih dapat feel belajarnya. Skillnya terbawa bukan cuma di prinsip ID, tapi terbawa juga di kehidupan sehari-hari. Jadi saya termotivasi deh. Tanya temanku mau jawab aja deh. Ingat prinsip ID itu rumah bukan struktur. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Ima, bincang-bincang santai seputar intelektual mahasiswa volume 2 Prinsip ID. Nah, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fikriansyah sebagai host yang akan memandu teman-teman pada podcast ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial, sahabat-sahabat saya dari Nahkoda 4 Prinsip ID. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman saya. Ya, nah kenapa kita menghadirkan mereka? Karena mereka di sini akan menceritakan bagaimana pengalaman mengurus di Prinsip ID. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung saja kita perkenalan dulu untuk teman-teman kita berlima ini. Kita mulai dari yang paling gagah dan berkarisma hari ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Teman-teman akrab menyapa saya sebagai Noval. Sekarang menjawab sebagai Ketua Umum Nahkoda 4 Prinsip ID. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Wang Setiawan. Biasa dipanggil Imam. Jabatan saya sekarang Sekretaris Divisi 2. Asik. Pengabdian Masyarakat. Halo, saya Agil. Akrab disapa Agil, kadang-kadang sama teman-teman, kadang juga Pak Kadif dipanggil sama teman-teman. Betul. Jadi jabatan saya adalah atasannya Imam. Nah, maksudnya sekdipnya Imam, ketua divisi pengabdian masyarakat saya, dan ya seperti itulah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah Syadinda, biasa dipanggil Dinda. Jabatan saya di Prinsip anggota Divisi 1 Pengembangan Komunitas. Halo, saya Ozi Reski sebagai staf dari Divisi 3 Media Kreatif. Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kan ini kita sudah ada di penghujung kepengurusan. Kita sudah ada di akhir. Ya, tentu selama perjalanan kita mengurus, tentu banyak hal yang menjadi dinamika-dinamika yang kita rasakan. Sedihnya, senangnya, mungkin emosinya, tawanya sampai tawanya. Jadi kenapa kami menghadirkan teman-teman untuk membagikan apa yang menjadi sedih, apa yang menjadi tawa, dan apa yang menjadi emosi yang dirasakan sama teman-teman selama menjabat sebagai pengurus di Prinsip ID. Nah, untuk itu kita boleh saya tanya-tanya teman-teman, bisa kita masuk ke pertanyaannya? Boleh. Oke. Boleh. Nah, jadi boleh ini kita jawab sejujur-jujurnya saja, kita jujur-jujuran saja kita sampaikan ke teman-teman, ke pemirsa, penonton Bicara Ima. Jadi kan kemarin kita ini sebelum menjabat sebagai pengurus kita ini disebut sebagai volunteer, atau kalau di lembaga-lembaga lain mungkin disebutnya sebagai anggota. Nah, apa yang menjadi pembeda? Apa yang menjadi pembeda yang berasa sekali dari yang tadinya kita volunteer dan sekarang kita mengurus? Gitu. Apakah masih bisa santai-santai toh seperti pada saat kita jadi volunteer atau bagaimana? Kita mulai dari siapa dulu yang mungkin yang teman-teman yang mau menjawab?
Oke, silakan. Baik, kalau menurut saya itu yang paling berasa bedanya mungkin di tanggung jawab. Kan kalau sebelum jadi pengurus, tanggung jawab kita cuma saat kegiatan kita cuma datang, ikut kegiatan, lalu pulang. Kalau setelah jadi pengurus, kita harus pikirkan dari awal, dari sebelum acara, pas acara, dan setelah acara. Kalau soal santainya masih bisa santai, tapi mungkin santainya lebih ke harus selalu siap, gitu. Nggak Ya. bisa kita lepas tangan. Gimana? Ya, mulai. Udah, silakan jawab, silakan. Ayo. Kalau menurut saya pribadi, perbedaannya mungkin maksudnya dari volunteer ke pengurus pasti tentunya beda sekali nih tanggung jawabnya. Kalau kan masih volunteer orang kita datang ikut kegiatan selesai. Kalau pengurus itu mungkin sama aja sama kayak Indah, kita yang persiapkan semuanya dari awal sampai akhir. Jadi tanggung jawabnya itu lebih besar. Belajar sih. Ya, kalau dari yang cowok-cowoknya bagaimana, teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya perasaan bedanya pasti jelas karena kita lebih dapat feel belajarnya, berprosesnya dengan teman-teman, dan itu yang pasti akan jadi cerita di antara kita semua di ya masa-masa perkuliahan ini, karena kan kita mengurus berkegiatan sambil kuliah, kita sama-sama belajar banyak hal lah. Kita belajar dan tumbuh di dalam prinsip ID, tidak lupa saling menumbuhkan juga satu sama lain. Bagus. Kalau menurut saya perbedaannya pasti sangat jauh karena di saat kita menjadi volunteer, ya seperti dibilang dua kakak tadi di sebelah saya, kita datang lalu pulang, tidak terlalu banyak mengambil tanggung jawab. Beda dengan pengurus. Sebagai pengurus pasti kita yang urus semuanya mulai dari awal sampai akhir. Kalau saya itu saja. Cek. Ya, apa yang tadi teman-teman katakan benar sekali, bahwa ketika kita mengurus dan ketika kita menjadi seorang volunteer ada perubahan yang begitu signifikan, entah itu dari tanggung jawab, peran, bahkan yang dibilang tadi Pak Kadif, Agil, cara kita belajar. Jadi mengenai santai-santainya untuk santai-santainya kita ketika menjadi pengurus akan lebih berbeda konsep santainya ketika jadi pengurus dan ketika jadi volunteer. Kalau saya rasa itu. Oke, jadi sebenarnya dari jawabannya teman-teman, termasuk saya juga sebagai pengurus di sini, mungkin yang kita rasakan adalah ketika kita pernah merasakan jadi volunteer, sebenarnya ada tanggung jawabnya juga. Sebenarnya kita bertanggung jawab juga. Cuman pada saat jadi pengurus akan ada tanggung jawab yang lebih, yang dimana secara tidak langsung kita terikat dengan tanggung jawab itu. Gitu. Jadi ya mungkin untuk teman-teman calon pengurus selanjutnya, kalau dari kami, kalau dari kita itu pasti tanggung jawab, dan tanggung jawab yang harus kita ingat selalu. Nah, selanjutnya kadang orang-orang ini melihat jadi pengurus itu cuman keren-kerenan, gaya-gaya. Jadi mau jadi pengurus, saya mau jadi pengurus karena gayaan aja, keren kita pakai PDH, kita pakai atribut prinsip ID, kita datang di kegiatan dan mengurus kegiatan. Padahal di balik itu menurut saya ada momen yang kadang kita bikin pusing, bahkan sampai chaos. Nah, bisa tidak dari teman-teman spill atau ceritakan sedikit momen apa yang paling chaos yang pernah kalian hadapi selama kalian menjabat? Ayo, kita mulai dari ketua mungkin. Oke, momen yang paling chaos selama menjabat, saya rasa ada pada saat oprek. Pada saat itu kita harus menyeleksi teman-teman yang calon volunteer sekitar 400 orang dengan beberapa tahapan, dan saya rasa pada saat perekrutan volunteer
di sana kita semua rasakan dinamika-dinamika yang terjadi, yaitu chaos, perbedaan pendapat, Ya. ego masing-masing yang ingin menang, dan perlu teman-teman tahu dan kita semua sebagai pengurus dan calon pengurus nantinya bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang wajar dalam kepengurusan. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang bisa disebut adalah dinamika dalam kepengurusan, dan saya rasa semua komunitas, semua lembaga bahkan merasakan hal-hal seperti itu. Cuma kita sebagai pengurus harus betul-betul memahami bahwa ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pengurus, dan bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab ini Ya, betul. apapun yang terjadi. Ya. Saya rasa. Tepuk tangan dulu untuk ketua. Luar biasa. Ya, mungkin selanjutnya. Betul sekali yang dibilang ketua tadi. Yang menjadi chaos itu sama seperti ketua yang oprek. Pas oprek itu banyak sekali tahapan yang dijalani oleh teman-teman pengurus. Mulai dari menyeleksi dari regis, Ya. menyeleksi lagi dari tahap-tahap sampai 5 tahapan. 5 sampai Ya, tahapan itu di situ kita diuji bagaimana teman-teman melatih kerjasama, melatih kekompakan supaya kegiatan ini berjalan dengan sukses. Ya, betul. Kalau dari saya itu saja. Ya, selanjutnya kalau dari Pak Kadif. Kalau saya bicara soal pengambilan masyarakatnya tadi ya, khususnya pengambilan masyarakat punya beberapa tahap. Kalau misalnya berbicara soal pengambilan masyarakat, inilah yang menjadi karakteristik dari prinsip. Betul. Sepakat. Dan sama dengan disampaikan tadi sama ketua dan Pak Imam. Maksudku chaosnya itu kan kita jalani sama-sama. Betul. Dan kita tetap selain tadi core values, salah satunya tanggung jawab tadi yang disampaikan, tapi kita juga punya 2 lagi, apa lagi namanya itu, komunikasi dan cinta. Komunikasi dan cinta. Nah, itulah yang merapikan chaos ini kembali, Ya, betul. karena kan kita sama-sama memang punya ego masing-masing. Kalau berpendapat punya masukan konsep yang seperti yang menurutku sudah bagus nih, menurutku sudah harusnya terima ke orang, tapi kan ya berkomunitas berkumpul berkelompok lagi diskusi mau tujuannya kasih satu kepala orang sulit. Jadi itulah yang jadi pembelajaran sama-sama di sini. Nah, itu saya. Kalau dari saya lumayan merasa chaos waktu menjalankan proker kolaborasi, karena di situ kita chaosnya bukan pas acaranya, tapi sebelum dan sesudahnya, karena banyak miskomunikasi dan banyak perbedaan argumen. Tapi di situ kan juga belajar kalau jadi pengurus bukan hanya titel, tapi belajar tanggung jawab. Betul. Yes, nice. Ya. Betul. Kalau dari saya sendiri, Hari ini pelatihan media. Oke, betul. Dari media, permasalahan di media itu deadline yang mepet. Jadi ada pernah satu kondisi ini mepet sekali nih, mau diupload konten, tapi media sudah buat nih bahan kontennya, tapi sumber daya manusianya yang kurang. Jadi kita ubah ke plan lain, dan itu waktunya terus berjalan jadi makin mepet. Jadi itu yang buat di situ sih kewalahannya kalau di media kurang sumber dayanya. Tapi dari hal itu kita bisa belajar untuk kontrol emosi. Itu sih menurut saya. Iya. Ada satu hal yang menarik dari jawaban-jawaban, tak semua kita menyebutkan masalah, tapi di akhir kita selalu menyebutkan tapi di situ makin belajar. Ya. Tapi di situ makin belajar. Jadi secara tidak langsung ketika kita jadi pengurus, memang ya betul yang saya sepakat saya yang dibilang ketua. Bilang ketua, pasti akan kalau kita mengiyakan untuk jadi pengurus, pasti akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan.
Tapi balik lagi di situ Maki belajar. Itu yang menarik dari jawabannya teman-teman. Ya, betul. Nah, kalau dari saya teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dari saya itu selama menjabat di Prinsip ID, kan saya di bidang media. Nah, selama saya menjabat di Prinsip ID dan menjadi orang yang berada di media, yang terasa itu dari saya itu soft skillku terkait dengan bagaimana mendesain desain grafis. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, selama menjabat, kira-kira apa skill yang mungkin baru dirasakan atau mungkin sudah ada tapi terasa di Prinsip ID? Boleh mungkin dijawab dari teman-teman? Nyambung ke Vicky. Iya. Betul sekali tadi selama di Prinsip itu rajin membuka CapCut. Kita selalu ngedit kegiatannya untuk di story. Kan dulu pakai template G, sekarang lebih kuasa harus bisa tanpa template. Jadi karena tugas itu saya bisa belajar lagi untuk lebih tahu ngedit video tanpa template. Sama teman-teman media juga saya lihat Vicky sama lain jago ngeditnya, jadi saya juga termotivasi deh. Kayaknya temanku mau aja belajar deh. Yang paling keras itu kalau saya sabar dan komunikasi. Tapi kerennya itu skillnya terbawa bukan cuma di Prinsip ID, tapi terbawa juga di kehidupan sehari-hari. Wis, ya betul. Saya juga sama dengan Linda, sabar dan komunikasi. Tanggung jawab dan cinta. Kan itu, saya kan belajar dari cinta juga. Iya. Kalau skill yang spesifik berdasarkan yang jadi fokus di Prinsip ID selama ini, mungkin lebih ke problem solving, bagaimana sih cara membuat suatu program itu menjadi lebih menarik dengan tapi tetap bersama dengan teman-teman yang sama-sama di pengurusan ini merencanakan itu dengan konsep yang kita sepakati bersama dengan cara kita tetap musyawarah, diskusi, rapat dan yang saya seperti yang bilang sama kayak Indah tadi, skill yang terlihat sabar, kasih, belajar bertanggung jawab. Ternyata kalau di Magna itu cinta dalam profilnya Prinsip ID itu tidak cuma cinta-cintaan seperti yang maksud ya, remaja pada umumnya, kita pada umumnya tapi kata cinta. Karena kita harus cinta bagaimana loyal orang memperlakukan kita. Begitu misalnya menyakiti atau menyinggung, kita perlu belajar dari itu bahwa ternyata orang maksudnya ini ternyata, tapi mungkin cara yang komunikasi itu berbeda dan saya cara tangkapnya mungkin beda. Jadi itu sih yang terlatih cara berpikir juga, karena kita belajar di dalam kelompok itu sebenarnya maksimal itu paling banyak 40-30an orang. Kalau kita ngumpul kita orang lebih banyak daripada itu. Itulah skill yang terlatih, memecahkan masalah, menghadirkan solusi yang efektif dan relevan. Ya. Saya yakin teman-teman di Prinsip ID sama-sama terlatih skill itu. Ya, betul. Baik. Kalau saya pasti banyak sekali skill yang muncul dan skill yang biasa, mulai dari skill komunikasi, skill ada yang regulasi emosi, belajar sabar, betul. Problem solving, itu semua menjadi skill yang baru untuk saya. Yang dimana kemarin kalau ingin berbicara pasti malu, tidak mau, tapi di Prinsip ID ini kita diberi ruang yang menurut saya nyaman untuk betul. berani berbicara. Sepakat. Dan regulasi emosi ini sangat penting untuk dipelajari teman-teman, karena ini bisa menjadi bahan yang bagus untuk
di pengurusan kita. Ya, sepakat. Itu sih kalau saya. Ya, kalau dari ketua sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri saya rasa banyak yang saya pelajari dari selama saya menjabat sebagai ketua umum, mulai dari tahun lalu awal bulan 2 sampai dengan sekarang. Dan yang paling berasa saya rasa itu betul yang bilang Agil, ada di core values kita, komunikasi, cinta dan tanggung jawab. Saya belajar banyak pada komunikasi, cara berkomunikasi kepada orang, cara berbicara di depan umum, public speaking, membawakan materi dan lain sebagainya. Yang kedua itu cinta, bagaimana saya belajar mencintai komunitas, bagaimanapun komunitas saya di pandangan orang, bagaimanapun bentuknya komunitas saya belajar mencintainya, karena menurut saya di sini saya belajar, di sini saya bertumbuh. Ya, betul. Ketua dulu untuk ketua. Selanjutnya dan yang paling berasa menurut saya adalah pada saat saya belajar menyelesaikan masalah di bawah tekanan. Ketika menjabat sebagai ketua umum untuk calon ketua umum selanjutnya, semangat. Ketika menjabat sebagai ketua umum, tantangannya adalah ketika kita ingin menyatukan dua ego yang sama-sama besar. Kita carikan solusi, bahkan kita carikan, karena menurut saya ketika dua ego yang sama-sama besar ini, solusinya bukan memilih di antara satu ego itu, tapi mencarikan jalan keluar yang bisa merangkul ego masing-masing dari ego tersebut. Jadi untuk pembelajaran dari selama saya dan teman-teman kepengurusan, saya rasa kurang lebih sama, cuma apa yang menjadi pembeda adalah pada saat ketika kita dihadapkan untuk mengambil keputusan di kepengurusan. Saya rasa itu. Ya, tepuk tangan dulu untuk jawabannya teman-teman kita. Nah, kan tadi ini kita menceritakan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi, terus dari situ kita bisa belajar. Tapi yang pertanyaan selanjutnya ini adalah, saya mau minta pengalaman pribadi yang dirasakan ini dari dirinya kita. Pernah tidak selama kita ini menjabat dari bulan 2, Dik? Dari bulan 2 dan sebentar lagi sudah mau masuk bulan 2. Nah, kita sudah mau selesai. Nah, pernah tidak selama perjalanan kita jadi pengurus di Prinsip ID, pernah tidak kita merasa ada jauh di bawah tekanan sehingga kita mau berada di titik kayaknya sudah mau hampir menyerah? Nah, kalau pernah, bagaimana cara tak survive dari situ sampai bisa ada hari ini di podcast Bicara Ima? Oke, kita mulai dari Pak Kadif dulu mungkin. Kalau dari pertanyaan itu sebenarnya kita dikatakan hal pribadi yang menurutku titik capek tak titik terendahnya gitu. Capek sekali Maki. Kayaknya kalau dibilang itu tadi kalau saya dah kayaknya ini gitu pada akhirnya saya harus menurunkan ego, menurunkan idealisme yang kita identikan dengan diri kita. Iya, betul. Nilai tahu gitu kayak banyak hal yang pada akhirnya saya harus seperti itu. Misalnya kayak waktu membuat satu program, kita sebenarnya ingin kegiatan itu program pengabdian masyarakat itu berkelanjutan dan memiliki dampak yang signifikan dan dapat diukur lebih baik. Tapi beberapa hal yang dipertimbangkan kita perlu untuk ini pertimbangkan ini karena ini jadi kita tidak apa-apa seperti itu dulu, nanti kita perlahan karena perlahan juga betul. trial and error dengan konsep-konsep yang kita bawa di dalam komunitas ini untuk bagaimana caranya kita bisa survive. Oke, kalau dari Pak Sekdiv ya, boleh Pak Sekdiv.
Makassar. Kalau saya sendiri mungkin pasti orang-orang merasa capek dan mungkin saya juga pernah berada di titik tercapeknya, tapi saya melewati itu semua karena apa nih? Karena melihat kembali ke belakang, melihat masalah-masalah yang bisa selesai, melihat teman-teman satu kepengurusan. Ya. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi alasan bagaimana saya bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Semangat ya, semangat saya. Ya, mungkin dari saya itu saja. Ya, sebelum ke ketua kita ke perempuan-perempuannya dulu. Ya. Boleh mungkin dari Indah duluan. Ya, apa yang dirasakan Indah titik terendah tadi prinsip ID selama menjabat? Ya, boleh. Yang kurasa di Iya. titik terendah aku di Ya, prinsip. saya sedih mak kurasa ini. Nggak ada Ji. Selalu tinggi. Titik Ya, mungkin di samping apa? Di samping kita menjabat, kita juga sambil kuliah. Ya, bisa jadi satu alasan itu menjadi titik terendah. titik terendahku mungkin karena hampir setiap kalau ada proker itu bertepatan di saat saya pulkam. Jadi kayak kenapa ini prokernya pas pulkam Kak, jadi nggak ada Kak, nggak hadir Kak. Di situ saya titik terendahku kalau selama di prinsip. Oh, berarti karena tidak bisa ketemu sama teman-teman, Dik. Iya, that's it. Tapi tenang Ji. Sudah, itu Ji. Ya, masih kalau masih dari bagaimana? Kalau saya titik terendah mungkin masih susah Kak untuk atur waktuku Oke. antara kuliah sama ada juga tugasku sebagai anak ke mamaku antar jemput. Iya. Pernah Kak hampir mungkin nggak muncul di prinsip karena pertama awalnya itu ada kesibukan terus lama-lama kayak kalau muncul Kak ini nggak apa-apa jika nanti Nabi lagi baru muncul. Dan saya syukurnya itu Pak Kadifku selalu selalu cari anggotanya, selalu kayak ayo mi datang, sama juga ketua ayo mi datang, nggak apa-apa Ji. Kalau bukan karena mereka begitu mungkin nggak muncul Mas sampai sekarang. Begini sih kalau dari saya. Ya, terakhir kalau dari ketua. Karena kenapa kita simpan ketua di terakhir? Karena ya sebagai pemimpin ya, ya karena sebagai pemimpin pasti yang paling capek menurutku ya leadernya, pemimpinnya yang harus berpikir 1, 2, 3 ini bagaimana ku kasih makan seperti itu. Kalau dari ketua bagaimana? Oke. Mengenai titik terendah, setiap teman-teman pengurus pasti akan dan pernah merasakan yang namanya titik terendah, entah itu capek, muak, dan lain sebagainya. Tapi kembali bahwa titik terendah ini merupakan salah satu bagian dari dinamika kepengurusan. Jadi mengenai titik terendah, saya juga sebagai ketua umum bahkan pernah merasakan yang namanya titik terendah. Tapi apa yang menjadi alasan saya bangkit dari titik terendah itu adalah saya melihat teman-teman kepengurusan, bagaimana teman-teman kepengurusan bersemangat ketika kita mau ketemu lagi, bagaimana teman-teman kepengurusan tetap melihat tanggung jawabnya pada saat proker. Itu yang menjadi alasan saya dan alasan utama saya bangkit dari titik terendah itu adalah karena saya sebagai ketua umum, karena saya berpikir ketika saya menjadi ketua umum dan saya terlena dan saya nyaman di zona terendah itu, bagaimana dengan teman-teman kepengurusan yang lain? Bagaimana dengan teman-teman saya tercinta, terlove? Saya rasa itu, dan saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus yang telah melewati titik terendah itu dan masih membersamai sampai sekarang. Terima kasih. Kalian pengurus yang di rumah.
Oke, karena kita juga dibatasi oleh waktu dan apa namanya? Sebenarnya kalau dibilang cerita bagaimana pengalaman tadi Prinsip ID sebagai pengurus itu mungkin banyak sekali, tidak akan ada selesainya, dari permasalahan, dari bagaimana senangnya, ya pasti akan lama lah kalau kita mau ceritakan semua. Nah, tapi tujuan utamanya kenapa kami dari tim media menghadirkan teman-teman, dari tim bicara IMA menghadirkan teman-teman itu untuk berbagi pengalaman ke calon pengurus selanjutnya yang itu pelita. Nah, boleh mungkin dari teman-teman apa motivasi, apa saran dan apa yang kira-kira mau disampaikan oleh pelita yang sebentar lagi akan menjabat menggantikan kita di kepengurusan. Boleh mungkin apa yang bisa disampaikan sebelum kita akhiri podcast ini? Ya boleh mungkin dari siapa duluan? Boleh dari ketua dulu. Oke, mengenai saran untuk kepengurusan selanjutnya, saya rasa saran saya teman-teman bahwasanya kegiatan pada saat pelaksanaan entah itu program kerja, berinteraksi dengan anak-anak, itu tidak hanya jadi pada saat hari H, tapi ada persiapan, ada tukar pikir, ada yang dilewatin, nama ego melawan ego. Teman-teman, bagaimana teman-teman membersamai pada saat persiapan, pemantapan dan lain sebagainya sampai dengan hari H, bukan hanya teman-teman hadir pada saat hari H. Jadi yang saya bahas ini adalah bagaimana teman-teman paham akan tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai pelaksana pada saat kegiatan tersebut. Karena menurut saya relawan bukan hanya seseorang yang tampil di depan kamera. Relawan bukan hanya seseorang yang tampil saat berinteraksi dengan anak-anak di sosial media, tapi membersamai ketika persiapan, pemantapan dan lain sebagainya adalah bagian dari relawan. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Dan itu yang masuk saya untuk pengurusan selanjutnya. Keren. Ya kalau dari Imam sendiri? Kalau dari saya sendiri mungkin seperti yang dibahas sebelumnya tentang tanggung jawab. Nah, teman-teman calon pengurus selanjutnya ya perlu diingat bahwa tanggung jawab itu sangat penting, karena kita mengurus tidak hanya 1-2 orang, tapi di saat kita mengiyakan berarti kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita iakan. Nah, jadi dan yang perlu diingat, masalah-masalah yang timbul, dinamika yang timbul di dalam kepengurusan itu wajar dan ya itu pasti lewat juga. Makanya untuk teman-teman harus tetap semangat dan menjalani kepengurusan nantinya. Ya. Itu saja. Kenapa nih bersedih-sedihan cuy? Ayo. Kalau teman-teman dari Pelita mau punya cerita drama komedi romance, maksudnya di dunia perkuliahan ini kita perlu banyak eksplor lah. Ya betul. Maksudnya eksplor salah satunya Prinsip ID, bisa di wadah lain. Maksudnya kita bisa terus membersamai. Top. Jadi itu drama komedi romansnya itu yang seru itu sudah. Romance dalam artian positif. Ya kalau dari Indah. Untuk kepengurusan selanjutnya, semoga tetap jaga nilai dan rasa yang sudah ada sambil bawa pembaruan di nahkoda selanjutnya. Tetap saling baku sayang baku jaga. Terus ingat Prinsip ID itu rumah bukan struktur. Asik. Highlight. That's simple. Oke. 1, 2. Kalau saya tadi banyak nih teman-teman wakili, untuk teman-teman pelita, ingat tanggung jawab tak, apa yang kalian mulai harus kalian akhiri dengan baik. Terima kasih. That's simple.
Ya mungkin terakhir yang mungkin dari saya juga sebagai pengurus untuk teman-teman pelita, ya kami yang ada di sini berpesan semoga apa yang kami jalani, apa yang sudah kami mungkin sudah kita bangun selama satu periode itu bisa dilanjutkan dengan baik sama teman-teman pelita. Dan ingat betul kita tadi bukan struktur tapi rumah gitu. Ya. Mungkin dari berakhirnya semua pesan-pesan kita untuk teman-teman pelita, berakhir juga podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran tak semua ketua, Imam, Agi, Linda, Osi sebagai staf saya. Ini juga sebagai podcast penutup dan podcast episode terakhir. Semoga teman-teman pelita bisa melanjutkan podcast ini di episode selanjutnya. Ya. Dari saya sebagai host di episode 1, 2, 3 mengucapkan banyak terima kasih dan juga minta maaf apabila ada salah-salah kata dari saya sebagai host. Kami pengurus pamit undur diri dari peristiwa ini. Terima kasih. Maksudnya bukan dari SPD-nya, dari kepengurusan. Dari kepengurusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.